Baik, saya akan mulai membagikan materi. Apakah sudah muncul materinya? Di saya belum, Bu. Ini udah. Ya, saya tampilkan slideshow. Nah, stem cell ini ada di sumsum tulang ya. Kenapa sumsum tulang menjadi organ limfoid primer ya bagi sistem hematologi. Organ limfoid primer itu kan organ limfoid yang diistilahkan fungsinya yang berhubungan dengan sistem imun ya maksudnya. Nah, organ limfoid primer salah satunya adalah sumsum tulang. Kenapa sumsum tulang? Karena sumsum tulang memiliki yang namanya stem cell. Stem cell ini akan berkembang ya menjadi sel baru lainnya sehingga stem cell juga disebut sebagai sel induk. Stem cell akan berkembang menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell nantinya akan berkembang menjadi erythroblas, megakaryoblast, myeloblas, dan monoblas. Sedangkan lymphoid stem cell akan berkembang menjadi lymphoblas. Selanjutnya, erythroblas akan berkembang menjadi eritrosit muda, megakaryoblast menjadi megakaryosit, myeloblas akan menjadi basofil, eosinofil, neutrofil, monoblas akan menjadi monosit, dan limfoblas akan menjadi limfosit. Begitu ya. Nah, untuk eritrosit muda ini akan menjadi eritrosit matur dengan bantuan hormon eritropoietin ya, hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal, tetapi cara kerjanya di sumsum tulang. Sehingga terbentuklah eritrosit matur yang mampu atau yang tersusun atas hemoglobin. Kemudian megakaryosit akan berkembang menjadi trombosit ya, dan basofil, eosinofil, neutrofil, monosit dan limfosit ini adalah macam-macam leukosit atau sel darah putih. Jadi sel darah putih ada 5 macam ya, basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit ya, ada 5 macam. Nah, untuk limfosit ini dibagi menjadi 2 ya, limfosit B dan limfosit T. Limfosit T ada 3 jenis, T helper, T suppressor, dan T sitotoksik. Sedangkan limfosit B dibagi lagi menjadi antibodi atau imunoglobulin. Ada 5 jenis imunoglobulin. Oke. Kemarin kita sudah bahas di mekanisme pertahanan bahwa ada mekanisme pertahanan spesifik
Kenapa disebut mekanisme pertahanan spesifik? Karena mampu menghasilkan apa kemarin? Sistem imun. Menghasilkan sistem imun. Maksudnya di sini menghasilkan ada sel memori ya, sehingga bisa merekam bentuk virus ataupun ini ya. Jadi untuk imunoglobulinnya atau antibodinya ini ada 5 jenis. Antibodi atau imunoglobulin G, kemudian imunoglobulin A, D, M, dan E gitu ya. Masing-masing memiliki peran. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan limfosit T dibagi menjadi 3 jenis. T helper, T suppressor, dan T sitotoksik. Masing-masing limfosit B dan limfosit T memiliki mekanisme pertahanan spesifik, yaitu mampu menghasilkan sel B memori. Ya, memiliki sel B memori dan sel T memori. Nah, apa kaitannya di sini dengan virus HIV? Limfosit T memiliki inti sel, terutama T helper ya, memiliki inti sel yang namanya CD4. Oh, itu sudah ada ya. Oke, tidak, not responding. Nah, CD4 yang ada pada sel T memiliki reseptor yang sama dengan virus HIV. Reseptor di sini artinya adalah cara kerja yang sesuai seperti kunci dengan lubang kunci ya. Seperti kunci dengan gembok itu. Jadi kalau kunci dan lubang kuncinya itu sesuai kan berarti bisa berikatan. Nah, itu adalah ikatan antara CD4 dengan virus HIV gitu ya. Nah, kenapa perlu reseptor yang sesuai? Virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan berkembang kalau ada reseptor yang sesuai. Saya ambil contoh yang lain misalnya ya, virus yang terbaru misalnya COVID ya, virus COVID-19 memiliki reseptor yang sesuai yaitu dengan ACE ya, angiotensin coenzim ya. ACE ini banyak pada orang-orang dengan komorbid seperti hipertensi tidak terkontrol, diabetes tidak terkontrol begitu ya. Nah, sehingga mereka yang sakit itu berpotensi untuk terkena virus. Ya, untuk virus itu bisa masuk harus bertemu reseptor yang sesuai. Nah, reseptor yang sesuai dengan virus HIV adalah reseptornya CD4. Sampai di sini ada yang perlu dibahas terkait CD4?